Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang prototype pada Figma. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang basic tools pada Figma. Oke, prototype. Prototype itu memberikan fasilitas bagi pengembang dan pengguna untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan produk atau pembuatan desain. Nah, kemudian pengembang dapat dengan mudah memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat. Jadi misalnya teman-teman itu sudah membuat desain produk gitu kan, kemudian ingin mempresentasikan, yaudah biar nggak miskom atau biar nggak ada hal yang diinginkan gitu. Jadi teman-teman itu membuat prototipenya gitu, agar mudah dipresentasikan, agar pengembang dan pengguna itu bisa ngerti dan paham gitu. Kemudian prototipe itu memiliki 4 fungsi teman-teman. Yang pertama itu ada pembelajaran, kemudian kedua itu ada komunikasi, kemudian ada integrasi, dan terakhir ada milestone. Nah, kita masuk ke fungsi prototipe yang pertama, yaitu pembelajaran. Maksudnya dalam pembelajaran di sini adalah prototipe digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa besar produk tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ketika desain produk itu sudah jadi, kemudian dibuat prototipe gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa menjadi pembelajaran gitu bagi pengembang atau pembuat dan calon user gitu kan teman-teman. Nah, di sini pembelajarannya adalah misalnya bagian ini bakalan menarik pelanggan nggak, kayak gitu misalnya. Kemudian bagian desain yang ini terlalu mentereng nggak gitu, atau mungkin bagian ini udah tepat belum, kayak gitu. Nah, dari pembelajaran ini, dari misalnya prototipe ini, itu bisa menjadi evaluasi gitu bagi desain produknya itu sendiri, dan itu termasuk ke fungsi prototipe bagian pembelajaran kayak gitu teman-teman. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini juga masuk ke dalam fungsi prototipe. Nah, prototipe akan membuka jalur komunikasi ke level top management, vendor, partner, tim tambahan, pelanggan, dan sumber finansial. Nah, kemudian prototipe yang digunakan itu biasanya berbentuk visual atau 3D ataupun bentuk nyata gitu teman-teman. Kemudian prototipe ini akan lebih mudah dikomunikasikan dibandingkan hanya berupa penjelasan detail. Nah, maksud dari kenapa komunikasi ini masuk ke fungsi prototipe, karena dengan adanya prototipe ini, dengan adanya prototipe yang kita buat, itu komunikasi akan lebih lancar gitu, akan lebih nyambung one on one atau pada tim, karena berbasis pada bentuk gitu, bukan hanya berbasis tulisan. Jadi prototipe ini masuk ke dalam komunikasi, atau komunikasi masuk ke dalam fungsi prototipe. Jadi saling memenuhi seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada integrasi. Nah, integrasi ini juga masuk ke dalam fungsi prototipe. Kenapa? Karena prototipe itu digunakan untuk memastikan bahwa komponen dan subsistem dari produk dapat bekerja seperti yang diharapkan. Jadi dengan adanya prototipe ini, si pengembang itu bisa mempresentasikan gitu ya teman-teman, icon-icon yang udah dibuat, kemudian button yang udah dibuat itu akan bekerja secara semestinya atau enggak gitu, akan melakukan link ke fitur lain atau enggak, kayak gitu teman-teman. Jadi integrasi itu masuk ke dalam fungsi prototipe, dan dengan adanya prototipe ini bisa lebih membantu si pengembang dan jadinya aplikasi nanti, kayak gitu teman-teman. Itu integrasi. Nah, kemudian yang terakhir ada milestone. Cara ini digunakan dalam upaya menjelaskan tujuan nyata, kemudian untuk menampilkan kemajuan, dan untuk menekan jadwal. Nah, kenapa milestone?
Karena dengan adanya prototipe ini kita itu jadi tahu progres dalam desain produk itu udah sampai mana, sudah sejauh mana, kayak gitu kan teman-teman. Nah, kalau nggak ada prototipe, mungkin tim nggak akan tahu nih pada desain produk ini udah sampai di tahap apa, udah sampai yang mana gitu kan. Dalam artian nggak akan tahu progres kalau nggak ada prototipenya, kayak gitu teman-teman. Jadi dengan adanya prototipe ini, kita semua dalam bidang desain produk itu jadi tahu nantinya dalam presentasi. Wah, berarti progresnya udah sampai sini nih. Berarti kita tinggal mengerjakan bagian ini, kayak gitu teman-teman. Itu fungsi prototipe pada bagian milestone. Nah, kemudian untuk membuat prototipe itu ada beberapa tahapan, yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama itu adalah pengumpulan kebutuhan, kemudian membangun prototipe, kemudian ada evaluasi prototipe, kemudian ada mengkodekan sistem, kemudian ada menguji sistem, kemudian ada evaluasi sistem, dan yang terakhir itu menggunakan sistem. Nah, untuk pengumpulan kebutuhan ini biasanya misalnya isi kontennya, kemudian icon-iconnya seperti itu. Kemudian membangun prototipe. Nah, untuk membangun prototipe ini, jika desainnya udah jadi, kemudian perancangannya sudah jadi, pengkajiannya juga sudah, itu langsung dibuat prototipe. Nah, kemudian ada tahapan evaluasi prototipe. Nah, untuk evaluasinya di sini dengan catatan itu sudah membangun prototipe, karena prototipenya itu dan desain produknya itu akan dievaluasi dengan bareng-bareng kayak gitu kan, dengan tim itu sendiri dan dengan si CEO-nya itu sendiri biasanya. Kemudian kalau 3 tahap tersebut sudah selesai, maka masuk ke mengkodekan sistem. Nah, mengkodekan sistem di sini dalam artian untuk membangun aplikasi tersebut sesuai dengan UI UX yang sudah dibuat. Kemudian kalau sudah ngoding selesai, mengkodekan sistem sudah selesai, itu masuk ke menguji sistem. Di sini menguji sistem dalam artian untuk mencari bug segala macam gitu. Kemudian ada evaluasi sistem, kemudian ada menggunakan sistem. Nah, tapi kalau ketika langkah 7 itu kurang gitu ya, nah itu akan balik ke evaluasi sistem, dan evaluasi sistem ini akan balik ke langkah 4 dan 5, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja tentang prototype. Nanti di video selanjutnya akan langsung ke Figma-nya untuk membuat animasi dan prototype. Oke, terima kasih sudah menonton.